Assalamualaikum, hai semuanya, saya Stefi Mami Jayanti. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana mendapatkan data atau get data dari REST API, kemudian kita tampilkan ke dalam aplikasi Android dengan menggunakan Kotlin. Di video yang sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana membuat REST API dan bisa dilihat result yang dihasilkan dalam format JSON. Resource yang berbentuk format JSON yang disediakan oleh REST server ini dapat dimanfaatkan oleh aplikasi Android dengan library Retrofit. Retrofit ini apa? Jadi Retrofit ini adalah library REST client untuk Android dan Java dari SquareUp. Sehingga dengan adanya library Retrofit ini, maka pemanggilan atau akses data dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dalam Retrofit, kalian juga harus mengkonfigurasi konverter yang digunakan untuk serialisasi data. Untuk format JSON, biasanya menggunakan JSON. Hasil dari video tutorial ini dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Di bagian atas akan ditampilkan response code-nya, kemudian di bagian bawahnya akan ditampilkan data hasil dari get data pengguna, di mana function get ini kita peroleh dari REST API. Sebelum mengimplementasikan ke dalam aplikasi Android-nya, kalian perlu menyiapkan terlebih dahulu beberapa library yang kita butuhkan. Library yang kita butuhkan antara lain adalah library Retrofit, kemudian converter JSON, sekaligus recycler view dan juga cut view untuk menampilkan datanya. Baik, langsung saja kita implementasikan bersama. Pertama, kita buka kembali Postman, kemudian kita akses function get pengguna. Seperti biasa, karena di sini kita berikan validasi pengecekan token, jadi kita harus login terlebih dahulu untuk mendapatkan tokennya. Setelah kita mendapatkan token, kita masukkan di bagian authorize, kita copy paste token yang tadi kita peroleh, maka di bagian result akan ditampilkan data pengguna hasil dari data yang kita simpan ke dalam database. Misalkan di sini saya tidak akan mengambil semua data, misalkan saya hanya tampilkan data penggunanya saja, sehingga data yang lain karena di sini tidak saya perlukan, saya akan lakukan modifikasi atau saya hapus. Maka kita buka kembali Visual Studio Code-nya, kita arahkan ke dalam function index get, kemudian di bagian response atau di bagian results kita akan lakukan modifikasi. Jika sebelumnya ditampilkan seperti status suksesnya, kemudian pesannya apa, nah kali ini saya akan menampilkan data penggunanya saja. Kemudian untuk sementara waktu pengecekan token akan saya komentar supaya nanti kita tidak memerlukan pengecekan token untuk mengakses atau untuk mendapatkan data pengguna. Baik, kita buka kembali Postman-nya, kita tes. Nah, bisa dilihat di sini untuk resultnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Jadi data yang ditampilkan atau result yang ditampilkan hanya data penggunanya saja. Jika sudah seperti ini, maka proses yang selanjutnya adalah kita buat project baru di Android Studio-nya. Jadi kita buka kembali Android Studio-nya. Kemudian kita pilih untuk tipe project-nya atau project template-nya adalah empty activity. Selanjutnya kita berikan nama project-nya. Misalkan di sini saya berikan nama Postres. Lokasinya juga bisa kita pindahkan, gitu ya. Kita sesuaikan dengan lokasi yang kita inginkan. Selanjutnya untuk bahasa kita pastikan bahasanya dari Kotlin. Dan untuk minimum SDK-nya kita gunakan yang Lollipop atau Android 5.0. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buka build.gradle yang di bagian modul. Di sini kita akan menambahkan library-library yang kita butuhkan. Yang pertama kita akan menambahkan library Retrofit. Jadi di sini saya akan mengakses website Retrofit-nya. Jadi dari SquareUp kita buka, kemudian kita search, kita cari Gradle. Nah, kalau sudah ketemu, kita copy paste kan di bagian implementation-nya. Kita copy, kemudian kita pastekan ke dalam build Gradle tadi. Untuk mendapatkan
versi yang paling terakhir, kita bisa lakukan dengan menekan Alt plus Enter, kemudian nanti akan ditampilkan versi terakhir dari library retrofitnya. Setelah library retrofit kita tambahkan, maka proses yang kedua adalah kita tambahkan konverternya, yaitu JSON. Sama, kita search JSON, kemudian kita copy, dan kita masukkan ke dalam build Gradle. Untuk versinya, kita samakan dengan retrofit, yaitu versi 2.6.2. Jika library retrofit dan juga konverter JSON-nya sudah kita tambahkan, maka proses yang selanjutnya adalah kita tambahkan library untuk recycler view dan juga card view. Sama, kita akan melakukan pencarian recycler view dependency. Kita pastikan dari developer Android, kemudian kita bisa melihat versi-versinya. Kita cek di bagian dependencies, kita pastikan dari Kotlin, kemudian di bagian itu kita copy paste dan kita masukkan ke dalam build Gradle. Sama seperti dengan recycler view, karena di sini kita juga membutuhkan card view. Untuk card view juga sama, kita ambilkan dari developer Android, kemudian kita tinggal copy saja sesuai dengan versi yang paling update atau yang terbaru di developer Android. Jika sudah, kita klik synchronize now, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, maka proses yang selanjutnya adalah kita buat objek baru, kita berikan nama retrofit client. Di dalam objek retrofit client, kita akan deklarasikan base URL. Base URL ini kita ambilkan dari Postman, jadi kita buka kembali Postman-nya, kemudian kita kopas URL-nya hanya sampai dengan index.php, dan jangan lupa untuk slash-nya juga kita copy. Selanjutnya kita buat instance-nya agar retrofit client ini bisa diakses oleh semua kelas. Kemudian kita deklarasikan retrofitnya. Nah, untuk di bagian ini kita bisa ambil atau kita bisa kopas dari retrofitnya, karena di sana sudah ada dokumentasinya, tinggal nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi di sini saya copy di bagian contoh penggunaan JSON gitu ya. Kemudian di sini karena tadi saya copy paste, jadi saya belum menambahkan importnya, tinggal kita tambahkan importnya saja. Kemudian untuk base URL, karena tadi kita sudah membuat variabel base URL, tinggal kita panggil kembali. Kemudian untuk JSON converter factory juga sama, kita tambahkan importnya dari retrofit. Selanjutnya retrofitnya kita create dari kelas atau interface API. Nah, jika teman-teman bisa lihat di sini untuk API masih error, jadi di sini kita tambahkan terlebih dahulu interface API-nya. Ketika sudah kita tambahkan interface, maka di bagian retrofit client sudah tidak ada tanda warna merah lagi atau tidak ada tanda kesalahan gitu ya. Kemudian di bagian interface API kita akan implementasikan function get-nya sesuai dengan yang kita butuhkan. Maka di sini saya buat get. Kemudian untuk value-nya kita akan menggunakan pengguna. Jadi tinggal kita kopas saja dari Postman-nya untuk penggunanya. Kita masukkan ke dalam API atau interface API-nya. Selanjutnya kita buat function get pengguna. Kemudian untuk nilai baliknya ini kita ambilkan dari atau callback-nya gitu ya, kita ambilkan dari release pengguna response. Kita pastikan bahwa call yang kita panggil tadi itu berasal dari retrofit, jadi bukan dari yang lain. Oke, selanjutnya kita membuat kelas pengguna response.
sesuai dengan array list yang tadi sudah kita deklarasikan ke dalam interface API. Di dalam kelas pengguna respon, kita akan mendeklarasikan beberapa variabel sesuai dengan data yang ada di function get yang ada di Postman. Jadi seperti bisa dilihat di sini, untuk datanya atau variabelnya berupa username, kemudian nama, level, dan juga password. Jadi kita bisa ambil semuanya atau kita bisa ambil beberapa data yang kita butuhkan saja. Untuk penamaan variabelnya, kita pastikan bahwa namanya sama persis dengan nama variabel yang ada di result dari get atau dari REST API-nya. Jadi di sini contohnya misalkan seperti ini, karena ada variabel username, maka saya deklarasikan username tipenya adalah string menyesuaikan dengan result yang ada di REST API-nya. Kemudian yang kedua ada nama juga sama, kita pastikan bahwa penamaannya juga sama dengan yang ada di REST API. Kemudian untuk level juga sama, kita berikan tipe string. Jika teman-teman semuanya atau jika kalian semuanya menginginkan penamaan yang berbeda, jadi misalkan di sini untuk data password atau untuk variabel password, saya ingin ganti namanya misalkan menjadi PWD, maka kita gunakan anotasi serialis name. Kemudian baru kita tambahkan penamaan variabel yang kita inginkan. Jadi misalkan di sini untuk password saya gantikan menjadi PWD. Maka saya perlu menambahkan annotation dari serialis name dari Google. Jika sudah, maka kita masuk kembali ke dalam activity main, ke dalam layoutnya untuk menentukan atau untuk memodifikasi di bagian layoutnya. Jadi yang di bagian atas untuk text view-nya saya akan posisikan di bagian atas, kemudian saya akan set margin-marginnya agar posisinya ada di atas. Untuk text view ini saya akan gunakan untuk menampilkan response code-nya. Di sini saya set terlebih dahulu. Jika posisinya sudah benar, maka proses yang selanjutnya adalah saya tambahkan ID-nya supaya nanti bisa saya isikan data gitu ya. Jadi di sini saya berikan nama text response code. Selanjutnya supaya font teksnya sedikit lebih besar gitu ya, atau ukuran dari teksnya lebih besar, saya akan ubah ukurannya menjadi 18 dp. Jika sudah, saya akan menambahkan recycler view di activity main. Kemudian seperti biasa untuk layout width-nya saya buat match parent, atau bisa kita isikan 0 dp 0 dp semuanya supaya nanti kita bisa set gitu ya untuk atas, bawah, kanan, dan kirinya. Kita set terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan set juga untuk marginnya. Jadi misalkan yang di atas saya set menjadi 8 dp, untuk kanan kiri dan bawahnya saya set menjadi 16 dp. Kemudian jangan lupa untuk ID-nya kita berikan nama RV pengguna. Karena kita menggunakan recycler view untuk menampilkan data, maka kita memerlukan cut view untuk menampilkan item datanya. Maka di sini saya tambahkan layout resource file, kemudian saya berikan nama item underscore pengguna. Di bagian constraint layout saya ganti menjadi cut view. Kemudian di dalamnya saya tambahkan sebuah text view. Jadi misalkan di sini nanti untuk data penggunanya saya akan tampilkan di dalam satu text view. Jadi tidak saya pisahkan terlebih dahulu. Saya jadikan satu dalam satu text view. Kemudian kita set untuk width-nya match parent dan juga height-nya wrap content gitu ya. Selanjutnya kita berikan nama, ID-nya adalah text data. Selanjutnya kita berikan margin, misalkan di sini saya set 8 dp.
Selanjutnya, ketika card view-nya sudah kita deklarasikan untuk item datanya, maka proses yang selanjutnya kita membuat adapternya. Jadi di sini saya berikan nama pengguna adapter, kemudian kita set untuk listnya dari pengguna response. Kemudian kita panggil recycler view adapter, kemudian kita set untuk adapternya ini dari pengguna view holder. Jika ditandai warna merah seperti ini untuk pengguna view holder, tinggal kita klik saja, kemudian kita create class, kita jadikan satu. Jadi di sini kita buat inner class untuk pengguna view holder. Selanjutnya kita tambahkan implementasi dari members. Jadi di sini kita tinggal Ctrl A, kemudian kita OK. Untuk yang pertama di bagian function on create view holder, untuk to-do-nya bisa kita hapus, kemudian kita deklarasikan sebuah variabel view ini untuk set layoutnya gitu ya. Jadi kita set menggunakan layout inflator, kemudian kita panggil item penggunanya tadi untuk card view-nya yang sudah kita deklarasikan atau yang sudah kita buat sebelumnya. Dan jangan lupa kita buat return value-nya. Ya, untuk function get item count kita ganti integer sama dengan list.size. Jadi kita akan membaca atau melihat dari ukuran list dari get data penggunanya. Sebelum kita melakukan on bind view holder, jadi di sini saya tambahkan terlebih dahulu di inner class-nya untuk function bind. Di sini saya ambilkan parameter dari pengguna response. Kemudian kita deklarasikan file data atau variabel data bertipe string. Jadi data ini nanti kita tampilkan data hasil dari function get. Di sini saya tampilkan untuk username, kemudian untuk namanya, jadi di sini saya tidak akan menampilkan semua data, tapi hanya data-data yang saya butuhkan saja. Jadi misalkan di sini ada username, kemudian nama, dan yang terakhir adalah level. Maka di sini saya panggil variabel yang sudah saya deklarasikan di pengguna response, namanya adalah level. Kemudian data ini saya akan masukkan ke dalam item pengguna. Jadi tadi saya sudah tambahkan sebuah text view, namanya adalah text data. Maka string data yang tadi sudah saya tambahkan di dalam pengguna adapter untuk file datanya atau variabel datanya, saya akan masukkan ke dalam text view yang ada di item pengguna. Seperti biasa, supaya text view bisa dikenali di pengguna adapter, maka kita perlu menambahkan find view by ID seperti biasa. Maka di sini kita deklarasikan terlebih dahulu objek dari kelas text view. Jadi kita berikan text data, kemudian kita tambahkan init, dan di bagian init kita panggil untuk text data yang ada di item pengguna. Selanjutnya untuk function on bind view holder, di sini kita ganti di bagian to-do-nya kita hapus, kemudian kita ganti menjadi holder bind, kemudian kita panggil listnya dan kita atur posisinya. Jadi nanti fungsi ini digunakan untuk menampilkan data pengguna sesuai dengan posisinya. Jadi misalkan data pertama, maka akan tampilkan data yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
Jika sudah, kita buka kembali activity main. Kemudian di sini kita akan tampilkan datanya sesuai dengan data yang sudah kita set sebelumnya. Maka di sini saya tambahkan list yang sudah kita buat sebelumnya dari pengguna respons, gitu ya. Jadi di sini kita deklarasikan. Kemudian kita juga find view by ID seperti biasa, supaya recycler view dan text view yang kita sediakan di dalam activity main yang nantinya kita fungsikan untuk menampilkan data bisa dikenali di main activity untuk bagian Kotlin-nya. Jadi di sini saya deklarasikan terlebih dahulu RV pengguna, objek dari kelas recycler view. Kemudian ini kita set RV pengguna. Nah, di sini saya menggunakan nama yang sama. Kemudian untuk text response code-nya juga sama. Kita buat objeknya dari kelas text view. Kemudian kita arahkan ke text response code yang sudah kita berikan ID-nya tadi, gitu ya, di bagian activity main. Jika sudah, kita set untuk recycler view penggunanya. Jadi untuk hash fixed size, karena kita sudah set untuk ukurannya atau untuk size-nya, gitu ya, di bagian adapternya, sehingga kita berikan value true. Kemudian untuk layout manager-nya kita gunakan linear layout. Selanjutnya kita panggil untuk retrofit kliennya tadi yang sudah kita set objek dari retrofit client. Kemudian kita panggil function get pengguna. Di sini kita akan membuat objek callback-nya. Jadi untuk callback kita pastikan dari retrofit. Kemudian kita panggil, kita set untuk release-nya. Seperti biasa untuk release kita ambilkan dari pengguna response. Selanjutnya kita implementasikan seluruh membernya. Jadi di sini kita Ctrl A, kemudian kita enter, gitu ya, atau kita OK. Kemudian kita arahkan ke dalam function on response. Di bagian to do-nya seperti biasa kita hapus, kemudian kita ganti. Di sini kita set untuk response-nya. Jadi di sini saya akan mendapatkan atau saya ingin mengetahui response code yang dihasilkan dari REST API-nya. Kemudian setelah saya dapatkan datanya, untuk response code-nya ini akan saya tampilkan ke dalam text response code yang sudah saya sediakan di dalam activity main. Untuk datanya, berarti di sini saya menggunakan body. Untuk data ini nanti akan saya masukkan ke dalam recycler view atau yang kita namakan dengan RV pengguna. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu untuk listnya. Jadi seperti biasa kita masukkan listnya. Kita add semua datanya, maka di sini saya gunakan add all. Untuk listnya ini kita ambilkan dari pengguna respon. Jadi seperti biasa, data-data untuk penggunanya seperti username, level, kemudian nama, password, semuanya kita simpan ke dalam atau kita deklarasikan ke dalam pengguna respons. Maka kita panggil kembali pengguna respons, kemudian kita panggil pengguna adapter untuk menampilkan listnya. Jika sudah, adapter dari recycler view kita set dengan adapter dari pengguna adapter. Selanjutnya kita jalankan aplikasinya. Jika datanya belum bisa ditampilkan, kita perlu modifikasi di bagian base URL-nya. Kita ganti localhost sesuai dengan alamat IP-nya masing-masing. Jadi misalkan di sini saya ganti karena di sini datanya belum muncul, maka saya ganti, saya cek terlebih dahulu IP komputer atau laptop saya.
Jika sudah ketemu, di sini saya copy dan saya gantikan di bagian localhost. Tapi jika teman-teman semuanya atau jika kalian semuanya tidak perlu mengganti, artinya dengan menggunakan localhost saja sudah berhasil ditampilkan datanya, berarti tidak perlu menggunakan IP. Setelah kita ganti alamat IP-nya, kita jalankan kembali, maka datanya bisa dilihat di sini. Untuk respons code-nya 200, ini artinya berhasil gitu ya, karena kalau 400 ini artinya ada kesalahan. Jadi kalau 200 berarti ini oke, prosesnya sesuai, berjalan dengan baik. Kemudian di bawahnya akan ditampilkan data sesuai dengan data yang tersimpan di dalam REST API atau yang tersimpan di dalam database. Itulah langkah-langkah bagaimana mengimplementasikan untuk get data dari REST API ke dalam aplikasi Android. Jika kalian masih ada kendala atau ada masalah pada saat mengimplementasikan get data dari REST API ke dalam Android, kita bisa gabung kembali ke dalam Google Meet untuk mendiskusikan masalah yang terjadi. Dari saya itu dulu, terima kasih semua. Wassalamualaikum.